Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratil mukarram, para alim, ulama, para kiai, ustadz, ustadzah ingkang kita dereki mauidho hasanahipun. Yang terhormat Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara, hafidhahullah. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah, para santri, khususnya calon pemimpin-pemimpin masa depan yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hati di hari yang baik ini, Sayyidul Ayam, Sayyidnya hari Jumat. Kita hadirkan hati untuk mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak. Terlebih sore ini kita diberi nikmat bisa silaturahmi, bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang ini mudah-mudahan menjadi ringannya kita kelak ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebab kata Nabi, telapak kaki anak manusia hamba Allah tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang umur. Waktu yang Allah berikan 1 kali 24 jam. Dari lahir hingga meninggal. Itu besok akan ada pertanyaan. Untuk apa kita gunakan waktu itu? Umur itu. Maka paling tidak sore hari ini menjadi salah satu dalil, alasan, hujah di hadapan Allah kita menggunakan hari Jumat ini untuk tholabul ilmi. Untuk bersama-sama hadir dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan amal. Untuk bersama-sama saling berwasiat, saling ingat mengingatkan, bertausiah. Terlebih di hadapan kita para santri-santri yang kalau kita buka sejarah para bapak, para ibu, Nabi itu didukung 90% dari para sahabat
yang umurnya di bawah Nabi. Sekali lagi, Nabi itu didukung 90% generasi yang usianya di bawah Nabi. Dari 90% itu 60%-nya adalah usia di bawah 20 tahun. Usia di bawah 20 tahun itu 60%. Maka sebuah kedoliman akan menghancurkan generasi muda. Karena generasi muda ini generasi yang sebagaimana sejarah. Kalau generasi muda ini dibiarkan dalam kebaikan, kalau generasi muda ini dibiarkan dalam ketekunannya memahami agama, itu mereka yang berbuat dolim akan merasa kepanasan, kebakaran. Kalau kebakaran jenggot tidak punya jenggot masalahnya. Jadi kebakaran apa? Mungkin kumis ya. Bapak Ibu, maka program-program penghancuran adalah menghancurkan generasi muda. Itulah kedoliman di mana-mana muncul untuk menghancurkan generasi muda. Maka ketika generasi muda usia di bawah 20 tahun dididik, dibina, diarahkan dalam memahami Al-Quran, ini generasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dari Yayasan Subulus Salam Nusantara ini akan muncul para pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan agama rakyatnya. Karena ini penting, Bapak Ibu sekalian, maka sore hari ini kami sampaikan nasihat bersama terkait dengan evaluasi dan muhasabah, di mana belum lama kita meninggalkan bulan tarbiyah. Apa makna bulan tarbiyah? Tarbiyah adalah pendidikan atau pelatihan. Belum lama kita meninggalkan pelatihan suci yang softwarenya, programnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita evaluasi program yang luar biasa, program yang melahirkan 3 akhlakul mahmudah, 3 akhlakul karimah. Munculnya generasi dari tarbiyah bulan puasa adalah munculnya orang-orang yang jujur, kejujuran. Yang kedua adalah munculnya orang-orang yang punya jiwa keikhlasan. Dan yang ketiga munculnya generasi yang punya semangat kesabaran. Dari puasa itu melahirkan 3 akhlak yang baik. Akhlakul karimah, jujur, kemudian ikhlas, kemudian sabar. Dengan puasa munculnya orang-orang jujur. Begitu ringan melaksanakan kebaikan. Begitu berat ketika mau kecis. Apa kecis? Ayo, siapa yang tahu kecis? Makna kecis itu? Bohong. Mau bohong itu abot, berat, itu puasa. Jujur. Puasa jujur dari terbitnya fajar sodik, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Begitu. Ini muncul orang-orang yang menjaga dari sifat akhlak yang baik, namanya kejujuran. Jujur. Tidak berani bohong. Tidak berani makan yang haram. Jangankan yang haram. Yang halal pun tidak berani dimakan itu. Kalau ketika puasa. Ketika puasa itu, walaupun ada yang halal, nggak dimakan, nunggu nanti matahari terbit, terbenam, gitu. Inilah orang-orang yang jujur, nunggu. Makanya kebiasaan Ramadan itu, yang kita nanti sampaikan itulah berkah. Bagaimana menjadi kehidupan pola kebiasaan hidup itu.
Sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini akan bertanding. Maka Allah programkan pelatihan. Bertandingnya 11 bulan. Latihannya 1 bulan. Turnamen olahraga sebelum bertanding ada latihannya dulu. Supaya ketika bertanding mendapatkan juara. Latihan demi latihan dalam rangka mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Maka 1 bulan kita dilatih oleh Allah untuk bertanding selama 11 bulan. Ini butuh keseriusan. Maka tidak bisa kita akan mengatakan ibadah bulan Ramadan itu diterima kalau masih bulan Ramadan. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa haji umroh itu akan sudah diterima kalau masih di tanah suci. Ini yang perlu kita sampaikan untuk muhasabah bersama. Kalau di tanah suci, di 2 kota suci, Madinah, Makkah, Madinah, itu semangat beribadah ya seperti itulah. Orang-orang yang semangat beramal baik luar biasa. Orang-orang yang semangat beribadah luar biasa. Bahkan mau sholat subuh yang mestinya 4.30 baru adzan. 4:30 pagi baru adzan. Tapi jamaah sudah berangkat dari jam 2 dan 2 dini hari. Jam 2:30, jam 3 dini hari sudah berangkat. Maka kalau di sana baik itu bukan ukuran. Kalau di sana sergap, kok sergap? Sergap. Kalau di sana semangat bukan ukuran. Maka ukurannya adalah ketika kembali ke tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, itu ukurannya. Bukan di sana. Kalau di sana memang suasana taat itu luar biasa. Suasana ingin beramal soleh itu luar biasa. Lah sekembalinya itulah baru ada derajat namanya mabrur. Mabrur itu bukan di sana. Jaga kemabruran itu kalau sudah di tanah air. Maka Nabi mengatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang menumbuhkan kebaikan, albir, birrul walidain artinya berbuat baik kepada orang tua. Bir, mabrur, yang pasca hajinya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana apa yang dikatakan ulama besar tabi'in Imam Hasan al-Basri, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan jaza dari sebuah kebaikan adalah melakukan kebaikan lagi setelahnya. Dan sesungguhnya akibat hukuman iqab wa min uqubatis sayyi'ah adalah melakukan keburukan setelahnya. Dari amal buruk melahirkan keburukan lagi. Itulah akibat dari sebuah keburukan. Dari amal baik melahirkan kebaikan lagi. Itulah jaza, balasan. Kalau kita buka firman Allah, suratnya surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang a'ta, ya, maknanya di sini kalau Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, siapa mereka yang memerintahkan kebaikan, memberi kebaikan. Fa amma man a'ta, itu a'ta, wattaqo, takut, mencegah dari perbuatan kemungkaran, gitu. Kemudian wasaddaqo bil husna, dan membenarkan adanya al husna. Al husna ini adalah
surga al-jannah. Maka siapa yang mempunyai sifat 3 ini, melaksanakan ayat dari 3 ini, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan berbagai macam kesulitannya, Allah mudahkan. Tanda-tanda orang itu kalau akan mendapatkan surga dimudahkan oleh Allah untuk beramal kebaikan setelah kebaikan dikerjakan. Maka ini muhasabah, evaluasi diri kita masing-masing. Dengan sudah dilatih 1 bulan Ramadan itu, kita ini sudahkah ringan kembali untuk melakukan kebaikan? Seperti orang-orang yang tindak haji atau umroh, pulang ke tanah air, apakah dia mampu menjaga kebaikan-kebaikan di sana? Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, ketika di tanah suci bisa sholat di awal waktu, ketika Ramadan bisa sholat di awal waktu, apa kemudian setelah pulang dari tanah suci ke tanah air bisa sholat di awal waktu? Apakah ketika kemudian Ramadan ini berlalu kita masih bisa sholat di awal waktu? Itu diantaranya. Mestinya qobla Ramadan dan ba'da Ramadan berbeda. Dan harus lebih baik. Ada yang sebelum Ramadan itu mungkin kalau berkata kasar, mudah marah, menyalah-nyalahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Ramadan jadi orang yang lebih baik. Tidak mudah nyalah-nyalahkan, perkataannya halus, ya, tidak mudah kemudian membuat orang lain kemudian marah dan tersinggung. Mungkin sebelum tindak ke tanah suci, nyun sewu pakaiannya masih setengah tiang. Preso setengah tiang. Atau mungkin malah pakaiannya pakaian kuda lumping. Tapi setelah pulang dari tanah suci, Masya Allah, Alhamdulillah, aurat tertutup rapat. Ini namanya inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Sebelum Ramadan, sebelum tindak haji umroh, kalau pakaian keluar rumah maca, ini nyun sewu ibu-ibu, nek keluar rumah maca dandan, tapi di dalam rumah daster wis suwek keleke. Wonten mboten? Jadi di depan suami ngetokke nek dastere keleke suwek, ora keleke sing suwek. Ya, bajunya sudah bolong gitu. Tapi kalau di luar rumah begitu maca luar biasa. Mestinya di depan suami itu berdandan. Suami senang memandang. Ini sunnah Rasul. Jadi kalau keluar rumah ora patio maca. Tapi kalau di dalam rumah maca. Nah, itu yang baik setelahnya. Kadang ada yang sebaliknya. Kalau keluar rumah, ya Allah wis to, berbagai macam model. Oleh gonta-ganti ajeng metu saka ngomah ganti ping 3, rapas ngenteni sing nomor 3 gek pas. Tetapi ketika di rumah ya biasa. Nah ini ketika di depan suami harus lebih wangi, lebih baik. Ini begitulah. Jadi menyenangkan. Ojo menyenangkan suami tetangga. Niki suami ketika istri keluar rumah dengan pakaian yang merno-merno niku mah nyas-nyasan. Gek-gek gitu. Napa gek-gek niku? Gek-gek ana sing rebut gitu loh. Kadang begitulah. Bapak Ibu sekalian, maka ini menuai berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatu ta'ah. Tambahnya ketaatan. Dan kita ini sudah dibiasakan oleh Nabi dengan doa berkah. Ketika ada yang menikah, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fi khairin. Ketika kemudian menikah, kemudian 1 tahun punya anak, kita doakan lagi anak yang lahir itu dengan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Berdoa berkah lagi. Ning doa-doa begini kurang tren, kurang banyak yang hafal. Alasan pertama kenapa kok doa nikah ora pati hafal, doa anak lahir enggak hafal. Di antaranya Bapak Ibu dan terutama ibu-ibu, saya matur ibu-ibu untuk meluruskan. Banyak terjadi di negeri kita ini, di tanah air Indonesia, Indonesianya Jawa Tengah, Jawa Tengahnya Kabupaten Temanggung. Ngoten. Niku nek ada undangan atau ada akad nikah, misalnya Jumat tadi pagi jam 8 akad nikah, itu masyarakat sekitar sudah datang sejak Kamis sore. Jadi Kamis sore datang padahal belum akad. Yang akhirnya tidak bisa mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau doa itu prematur, belum masanya, kan gitu. Karena besok jam 8 kok Kamis sore sudah datang. Akhirnya datangnya kok Kamis sore bukan barakallahu laka, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Niku acara untu. Acara inti besok. Kalau menyayangkan betul itu, kenapa tidak setelah akad? Kalau undangan 100 orang, apalagi 500 orang. Kalau undangan itu 500 orang, kemudian mendoakan keberkahan, dari 500 ini masuk enggak ada yang didengar oleh Allah? Enggak ada yang mustajab. Kalau kemudian mempelai laki-laki dan perempuan didoakan, akad nikah didoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini berkah, tambah keluarga, tambah berkah, tambah harta, tambah berkah, tambah usia, tambah berkah, Masya Allah. Lahirlah di negeri ini orang-orang yang banyak ketaatannya daripada kemaksiatannya. Keluarga yang berkah. Kalau doanya masyarakat, doanya para tamu undangan 500 semua dongake kok. Ketika usianya tambah taatnya, itu berkah. Ketika hartanya tambah taatnya. Ketika hartanya banyak, ketika pondok membutuhkan, lembaga pendidikan membutuhkan, nyoh. Ini diantara berkah. Tidak hanya disimpan dikumpulkan. Cita-citanya besok dibuat beli ini, beli itu. Ada yang mengumpulkan harta buat beli mobil. Mobilnya mahal. Tetapi mengumpulkan cukup waktu. Setelah beli mobil malah datang sakit. Akhirnya punya mobil tapi tidak pernah menikmati. Yang menikmati malah sopirnya jajal. Dia cukup sederhana dengan kursi roda. Ini tidak sedikit yang begitu. Kasihan. Maka kalau doa itu berkah, doa keberkahan itu dilantunkan luar biasa. Tambah harta, tambah taat, tambah usia, tambah taat, tambah putra wayah, tambah taat, itulah berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa nikah. Ini mestinya para aktivis Islam, orang Islam lah ya, doa ini apal. Ning misalnya ada 100 orang ditanya tentang doa nikah, sing apal mungkin 20. Ning nek Allahumma barik lana 90%. Kan gitu, karena enggak kulino. Datangnya sebelum akad. Apalagi doa ketika ada kelahiran, luwih rapal meneh. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Ini doa keberkahan. Semoga Allah memberkahi barakallahu laka fil mauhubi laka dengan kelahiran anak. Wa syakartal wahiba dan bersyukur kepada zat yang maha memberi.
Kenapa kita doakan supaya bersyukur? Karena ada yang punya anak kadang menyesal. Karena ketika istrinya hamil malah menyesal. Ketika anaknya lahir malah dibuang. Maka doakan wasakartal wahiba. Semoga engkau bisa bersyukur pada zat al-wahib. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi. Karena ada orang yang ditambah anak, ditambah amanah anak menyesal, gelo. Sementara ada yang nikah sudah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun ngarep punya anak. Enggak punya anak sampai 25 tahun. Di tempat kami di Kudus sana, belakang rumah. 20 tahun menunggu adanya putra. Beliau ini pekerjaannya jualan sate, suami istri. Nikah 20 tahun lamanya ndak punya anak. Kemudian berjualan sate, ngumpulkan dana, nabung sedikit. Akhirnya setelah 20 tahun berjuang bisa berangkat ke tanah suci. Haji. Pulang dari haji qadarullah hamil, itu ibu yang sudah cukup sepuh. Hamil. Lahir sekitar 2001 lahirnya. Kalau enggak 2020, 2001. Itu setelah 20 tahun menunggu datangnya anak. Harus ke tanah suci dulu, memohon kepada Allah, DDP, memelas. Betul-betul memasrahkan kepada zat yang serba maha, Allah karuniakan putra. Tetapi ada juga yang sebaliknya, diberi putra justru dibuang. Bahkan belum lahir pun sudah dibunuh. Ada? Ada. Namanya aborsi. Ada atau tidak? Ada. Belum lahir, belum tahu laki-laki perempuan. Dulu zaman jahiliyah setelah tahu perempuan gitu, baru dibunuh. Setelah usia sudah mulai bisa berjalan itu perempuan. Riwayat menerangkan setelah anak wanita itu bisa jalan-jalan lari-lari itu. Suami pesan sama istri, anak kita nanti didusi, dimandikan, pakai pakaian yang bagus, kasih wangi-wangian. Mau tak ajak pergi kata suaminya, duduk gitu. Setelah itu kemudian dibawalah ke tempat yang ternyata suami ini, bapak dari anak perempuan ini sudah menyiapkan sumur untuk dimasukkanlah anak perempuan itu di situ. Bahkan ada satu orang yang membunuh 8 anak perempuannya di situ. Dalam riwayat, itu jahiliyah dulu. Setelah besar, setelah tahu perempuan, besar, malu di depan umat, di depan publik ya. Malu kalau punya anak perempuan gitu. Akhirnya dibunuh menunjukkan kegagahannya. Itu dulu. Sekarang para wanita sudah didudukkan di tempat yang luar biasa, yang punya kedudukan. Bahkan Nabi memberikan pujian kepada para ibu bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa maknanya itu? Kenapa maknanya apa kok telapak kaki ibu? Karena tingkah laku, sepak terjang, solah bowo, perilakunya ibu jadi surganya anak atau nerakanya anak. Maka tarbiyatul aulad, pendidikan anak pertama adalah dari bapak ibunya. Dan bapak karena punya tugas memberi nafkah maka banyak keluar. Yang di rumah adalah ibu. Maka itulah yang jadi pandangan awal anak. Mau seperti apa anak, yang dilihat adalah ibunya. Termasuk pola pandang anak kepada bapak itu mendengarkan cerita dari ibunya. Dan jarang ibu yang menceritakan kehebatan, kepositifannya seorang bapak. Ini salah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertemu dengan Ismail hanya 3 kali. Dalam riwayat,
Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ananda Ismail itu 3 kali. Karena Ibrahim kembali ke Palestina. Sementara Ismail ada di Bakkah, di Mekah. Tetapi demikianlah Ibunda Hajar menceritakan sosok seorang ayah. Itu. Ini yang jarang dicontoh. Jarang ibu yang menceritakan sosok ayahnya yang positif. Atau mungkin ayahnya memang tidak ada positifnya. Nah, lah bingung juga itu. Makanya seorang ayah harus punya prestasi sebagai ayah. Kan gitu itu. Kalau seorang ayah punya prestasi, ibu akan ceritakan kepada anak, itu loh ayahmu begini, begini, begini. Itu loh ayahmu kalau ba'da subuh itu membaca Quran sampai matahari terbit. Nah ini positif. Tapi kalau ayah sendiri itu loh ayahmu anggar bar subuh turu maneh, angel toh. Maka memang penting untuk itu. Jadi ada yang positif, ada yang diterapkan karena prestasi ayahnya, prestasi kelebihan nilai-nilai positif dari seorang ayah. Bapak Ibu sekalian, itulah inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Jadi ada sosok ya, seorang yang bisa dijadikan suri tauladan. Maka tanda-tanda kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Tanda-tanda diterimanya amal adalah dengan melakukan kebaikan setelahnya. Yang lain lagi Bapak Ibu sekalian, ada disebutkan bahwa tanda-tanda diterimanya sebuah amal adalah merasa khawatir kalau amalnya sampai tidak diterima. Ini justru malah diterima itu. Jadi kalau ada orang yang dia mengkhawatirkan amalnya yang kemarin, ada kekhawatiran jangan-jangan tidak diterima, justru itu yang diterima. Ayat Al-Quran menerangkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim matur kepada Allah, Rabbana waj'alna. Berikut. Wa il yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim yang Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim yang Khalilullah itu masih khawatir dengan amalnya. Khawatir kalau tidak diterima sehingga doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Nabi Ibrahim yang sudah sangat dekat dengan Allah, yang mencintai Allah dan dicintai Allah, itu saja mengkhawatirkan amalnya. Setelah menegakkan membangun Ka'bah, wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah ini. Maka orang yang kemudian amal solehnya, tanda-tanda diterimanya amal soleh itu adalah dengan dia mengkhawatirkan amalnya. Bukan sebaliknya, bukan pede. Itu bukan pede kalau amalnya sudah baik. Bukan pede percaya diri kalau amalnya sudah benar. Ada kekhawatiran. Maka para bapak, para ibu, para asatidah, para santriwan, santriwati, ini enggak ada santriwati ya. Jazakumullah. Petak ya, putih. Ya, ini agak sini ya. Ya sekalian. Jadi tanda-tanda diterimanya amal itu ternyata kita khawatir kalau panas ya. Kalau amal kita ini jangan-jangan tidak diterima. Sehingga kita khawatir pula jangan-jangan itu amal kita belum sempurna. Makanya di antara yang diterangkan oleh Nabi, yang kemudian diterangkan lagi oleh para ulama, orang yang khawatir dengan amalnya, maka dia akan mengikuti amal yang wajib itu dengan amal yang sunat. Kalau puasa wajib kemudian diikuti dengan puasa sunat supaya kalau ada kekurangan di amal wajib itu, amal sunat ini
yang kemudian menyempurnakan. Kalau yang sholat wajib 5 waktu khawatir ada kekurangan, kurang kesempurnaan, maka kemudian ditambah dengan sunat. Maka kalau ada orang yang sholat wajib 5 waktu saja tanpa nambahi sunat, ini orang yang pede. Gitu. Orang yang merasa sudah cukup, percaya diri dengan amalnya. Maka wajib itu ada kekhawatiran kalau kekurangan, ditambahlah rawatib, ditambahlah sholat sunat yang lain, yang ada tahajud, yang ada lagi yang namanya duha dan sebagainya. Termasuk juga mungkin kemarin puasa Ramadan, ada yang mungkin 30 hari, ada yang mungkin 29 hari. Kemudian setelah itu ditambah lagi 6 hari pada bulan Syawal. Khawatir kalau yang wajib kurang sempurna. Ini diantara tanda kalau amal itu diterima oleh Allah, yaitu dengan merasa ada kekhawatiran. Kalau nanti kurang sempurna sehingga ditambah dengan sunat. Maka sunat itu ibarat kain sunat ini, sunat itu nembel. Maka punya kain yang tembelan dan ada yang ditembel. Maka jangan terbalik, melakukan sunat tapi wajibnya tidak. Punya tembelan, tidak punya yang ditembel. Sregep sholat Idul Adha, Idul Fitri, ini enggak sholat 5 waktu. Ini ada mungkin. Kok ketok rame yo Idul Adha, Idul Fitri gitu. Akhirnya mangkat. Nek 5 waktu kan sedina ping 5 kok jan ngentek-entekke wektu gitu kan. Kalau kemudian Idul Adha, Idul Fitri kan setahun 2 kali. Lah ini namanya orang lakoni sholat sunat tapi wajibnya tidak. Jadi lucu. Mosok pakai sepatu, ini enggak pakai celana. Celana itu menutup aurat wajib, sepatu enggak wajib ya gitu. Ada orang jalan-jalan pakai sepatu, enggak pakai celana. Orang kan mengatakan ini keluar dari RSC kapan gitu kan. Ini apa habis obatnya atau apa. Itu mesti begitulah. Banyak orang yang enggak paham itu. Maka pentingnya memahami ilmu. Dengan ilmu itulah orang akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesat, mana yang dolalah, mana yang hidayah. Bahkan kata faizin, orang yang menang. Orang yang beruntung itu sering kita ketika hari raya mengatakan apa kalimat aidin wal faizin itu. Faizin, orang yang faiz. Allah menerangkan tentang faiz itu dalam firman-Nya surat Ali Imran. Versinya Allah kalau faiz itu, faza itu adalah famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah qad faza. Ini kemarin kalau sudah selesai Ramadan gitu seneng banget. Yaitu selesai Ramadan langsung salaman toko-toko minal aidin wal faizin. Sing siji meneh toko kosong-kosong. Sing siji meneh toko halal bihalal mah ngono bareng. Sing siji meneh sugeng riyadi. Sing sanese mulih slamet riyadi, podo jeneng artine niku. Dan sebagainya. Malah justru doa yang baik taqabbalallahu minna wa minkum lali. Padahal inilah yang sesungguhnya doa yang baik, yang benar. Saling mendoakan, bahkan sahabat Nabi, orang-orang soleh dulu yang mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. 6 bulan setelah Ramadan itu taqabbalallahu minna wa minkum doanya. 6 bulan menjelang Ramadan minta kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan itu. Lah sekarang malah kadang-kadang salaman toko-toko kosong-kosong. Malah minal aidin enggak tahu artinya itu. Apa minal aidin wal faizin? Orang ngertine minal aidin wal faizin itu ngertine mohon maaf lahir batin. Malah orang yang ngerti ini mohon nafkah lahir batin bareng. Malah mohon nafkah lahir batin. Bukan. Minal aidin sebagian orang yang kembali, wal faizin orang yang menang. Siapa yang menang? Famang zuhziha anin nar, yaitu orang-orang yang terpelihara dari api neraka.
wa udkhilal jannah dan masuk ke dalam surga, itulah menang. Orang-orang yang ketika punya jabatan, punya kekuasaan, tanda tangannya menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke dalam surga, itu orang yang faiz. Orang-orang yang ketika punya kekayaan, kekayaannya mampu menyelamatkan dari api neraka dan kekayaannya mampu mengantarkan ke dalam surga, itu orang faiz. Sudah maghrib. Masya Allah pun las waktu. Para bapak sekalian, mugi-mugi manfaat apa yang kami sampaikan. Demikian aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.